Baik adik-adik sekalian, di pertemuan kali ini di mata kuliah manajemen fundraising ZISWAP Zakat Infak Sedekah dan Wakaf di jurusan manajemen zakat dan wakaf Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IIKI Jakarta. Di hari ini tema kita adalah apa adik-adik sekalian? Temanya adalah teknik apa? Teknik marketing. Teknik menggalang dana atau menghimpun dana. Ya, jadi teknik itulah cara ya, cara bagaimana bisa menghimpun dana. Kenapa dana ini harus dihimpun? Masih ingat? Ya, dua. Yang pertama untuk membiayai program. Nah, tidak mungkin program bisa berjalan kalau kemudian tidak punya dana, ya. Maka mati sebuah programnya. Lalu yang kedua adalah untuk membiayai apa? Membiayai operasional lembaga. Nah, oleh karena itu salah satu tujuan ya dibanding salah satu tujuan fundraising itu adalah bagaimana meningkatkan penghimpunan dana. Kalau penghimpunan dana meningkat, maka secara otomatis program yang dikerjakan itu semakin banyak. Ya, biar operasionalnya akan bagus. Nah, kalau tidak ada dana akan mati sebuah lembaga. Nah, sekarang pertanyaannya how? Bagaimana kemudian bisa menghimpun dana ini? Nah, adik-adik sekalian rahimallah. Nah, kalau kita perhatikan pada dasarnya ada banyak cara dalam menghimpun dana, ya. Yang pertama bisa melalui apa, Dek, tadi? Melalui penggalangan dana lewat tatap muka. Nah, melalui tatap muka. Maka biasanya kita ketemu ya, Pak, apakah Bapak mau menyalurkan dana zakat wakafnya pada lembaga kami? Ya, Pak, kebetulan kami lagi menggalang dana. Nah, tetap muka. Nah, tentu di masa pandemi seperti sekarang di mana orang berjaga jarak, tentu teknik ini sangat sedikit lah kira-kira. Ya, artinya lebih sedikit dibandingkan teknik-teknik yang lain yang menggunakan media sosial dan berbagai macamnya. Nah, adik-adik sekalian rahmatullah. Lalu yang kedua yaitu adalah telemarketing. Ya. Telemarketing ini adalah menawarkan program, menawarkan sebuah menghimpun dana fundraising melalui apa? Melalui telemarketing, telepon. Nah, jadi menyampaikan apa yang kita inginkan itu melalui telepon. Ya, kira-kira kalau ada sering ditelepon sama orang mau nggak? Ya kadang-kadang nggak mau diangkat kan. Nah, kecuali orangnya jelas kan kira-kira gitu. Oh, ada lembaga zakat ini, wah kira-kira diangkat. Tapi kalau iseng atau program jarang. Nah, ini tentu problem juga kira-kira jadi melalui marketing. Tapi kalau orang yang sudah dikenal, biasanya dia mau mengangkat telepon dan berbagai macamnya. Lalu kemudian melalui direct mail, ya. Nah, direct mail ini seingat saya dulu ya, ketika saya masih misalnya kuliah dulu, ya email dulu masih tren sekali karena belum ada WA, grup dan berbagai macamnya ya. Belum ada apalagi sekarang namanya BIP ya. Nah, dan berbagai macamnya, apalagi namanya, banyak lagi alat Telegram ya dan berbagai macamnya. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi, ada WhatsApp, ada BIP, ada Telegram dan banyak lagi telekomunikasi lainnya, maka ini juga berkembang. Direct itu langsung, email langsung yang dikirim. Biasanya untuk menawarkan sebuah program dan berbagai macamnya. Kadang-kadang orang lebih cepat mana kira-kira? Buka email atau buka WhatsApp? Ayo. WhatsApp. WhatsApp kan? Kalau begitu sudah tidak relevan. Meskipun ya terkadang masih ada yang menawarkan program melalui email. Saya kadang sering mendapatkan dari beberapa lembaga fundraising zakat wakaf itu melalui email ya. Email itu biasa ada laporan dan berbagai macamnya masih tetap ada ya. WhatsApp juga kadang-kadang problem ya. Kalau banyak banget kadang-kadang nggak mau dibaca langsung juga dihapus dan berbagai macamnya. Jadi problem juga. Nah, oleh karena itu tidak hanya direct mail, ada WhatsApp, ada BIP, ada Telegram dan banyak lagi hal lainnya. Nah, lalu yang berikutnya adalah penawaran proposal penawaran. Nah, biasanya ini dikirim ya proposal penawaran. Nah, biasanya dikirim, kita mendapatkan proposal. Bolehkah saya Pak mengirimkan proposal dan berbagai macamnya? Kebetulan kami punya event, punya acara dan berbagai macamnya. Nah, saya pikir ini ya bagian daripada teknik penghimpunan dana. Mana yang lebih efektif di hari ini? Tentu yang efektif karena kita berjaga jarak di tengah pandemi saat ini. Yang banyak dilakukan adalah
melalui direct mail, direct WhatsApp, direct dan berbagai macamnya ya. Jadi saya pikir itu ya juga melalui telemarketing ini. Adik-adik sekalian kita akan lihat sebenarnya kalau kita perhatikan ya pola strateginya ada media campaign, membership, direct mail ya, special event dan berbagai macamnya. Nah, kalau kita pilah kira-kira ya yang di sini adalah direct personal ya, individu, ya, direct mail, telemarketing ya, visit calon donatur, pameran, counter, event, media online ya dan berbagai macamnya. Nah, ini biasanya dilakukan oleh individu to individu misalnya, personal ya, lebih hubungannya bersifat personal. Tapi ada nggak Pak Hendra yang bersifat korporat, perusahaan, grup, komunitas misalnya? Bisa ya, presentasi karyawan, presentasi pengajian ya. Pak Hendra sering ini mengisi pengajian yang diadakan oleh lembaga-lembaga fundraising. Nah, biasanya di saat itu Pak Hendra ngisi pengajiannya, lalu nanti lembaga fundraising mengatakan, apakah Bapak Ibu sekalian kalau tertarik kami punya program-program ini dan berbagai macamnya. Nah, biasanya habis pengajian biasanya para jamaah akan menyumbang atau tanya di mana Ustadz, di mana tempatnya dan berbagai macamnya. Nah, narasumber seminar. Nah, seminar-seminar juga banyak yang bersifat sosial atau kemudian perpaduan misalnya, ya. Semua pendapatan dari seminar ini semuanya ditujukan untuk sebuah lembaga dan berbagai macamnya. Channeling donasi, pemotongan laba, CSR dan berbagai macamnya. Jadi bisa lihat misalnya seperti ini ya, berbagi ya 1000 kebaikan misalnya. Belanja ini, es krim ini misalnya, lalu kemudian keuntungannya misalnya kalau harganya 10.000, 1.000-nya didonasikan untuk lembaga ini dan berbagai macamnya. Jadi ada banyak yang bisa dilakukan. Nah, adik-adik sekalian, kalau kita lihat misalnya rumah zakat misalnya. Nah, rumah zakat ini menjadi menarik misalnya kalau kita perhatikan misalnya. Nah, ada strategi fundraising super kurban misalnya. Melalui apa dia? Tabungan kurban, ya, lalu kemudian jemput kurban, transfer via ATM, pembayar melalui kartu kredit, mengunjungi kantor jaringan Rumah Zakat Indonesia, lalu kemudian teller di beberapa bank mitra. Jadi ada banyak sekali cara melakukan teknik penghimpunan dana ini. Ada bisa membayangkan tabungan kurban ya kan? Dengan tabungan kurban itu Masya Allah luar biasa. Yang kemudian bermanfaat ya, terutama bagi yang berdonasi dan juga menerima donasi. Jemput kurban. Ya, ketika kita nggak bisa datang ke kantornya, maka jemput. Sekarang luar biasa. Ada tidak hanya ATM via ATM, sekarang SMS banking, mobile banking dan berbagai macamnya ada banyak lagi kira-kira gitu kan. Lalu kemudian kita akan perhatikan lagi lembaga lain misalnya, ya. Ini masih rumah zakat juga tadi, ya elektronik data, payroll zakat, paypal, zakat via ATM, zakat mobile, zakat via SMS, jemput zakat, e-banking, mobile banking, ya, dan banyak lagi. Sekarang ada kris lagi kan, pernah tahu kris ya? Nah, jadi itu Masya Allah luar biasa ya, tinggal pakai barcode ya. Jadi semua orang bisa sudah berdonasi sekarang. Jadi peningkatannya Masya Allah luar biasa. Nah, ada juga misalnya seperti yang dilakukan oleh ACT misalnya, leaflet atau flyer, proposal, konser amal. Pernah dengar nggak? Lihat nggak konser amal gitu? Hasil semua konser ini kami serahkan semuanya untuk lembaga ini dan itu dan berbagai macamnya. Nah, lalu kemudian lelang produk ya. Ada misalnya artis atau tokoh-tokoh utama dia melelang produknya, lalu kemudian hasil lelang itu diperuntukkan untuk sebuah lembaga amal dan berbagai macamnya. Lalu kemudian jemput donasi, net banking dan berbagai macamnya. Adik-adik sekalian rahimallah. Nah, saya pikir itu ya adik-adik sekalian ya. Jadi ada banyak cara, tapi bagi saya semuanya pada endingnya adalah bertujuan adalah bagaimana meningkatkan penghimpunan dana. Nah, sekarang jadi ada dua tadi yang direct, personal, bisa melalui individu, bisa melalui apa adik tadi? Satu lagi perusahaan. Nah, maka adik-adik sering lihat, ya kan? Bapak boleh didonasikan nggak 300 rupiahnya nggak ada kembaliannya nih 300 rupiahnya. Boleh nggak didonasikan untuk siapa? Untuk lembaga ini itu dan berbagai macamnya. Jadi bayangin ya 1000 kali 1000 uang sudah 1 juta. Banyak deh. Sekian banyak kira-kira Indomaret, Alfamart dan berbagai macamnya ya. Ada Las Muhammadiyah, NU dan semua dompet doa apa, semua kerjasama semuanya. Saling menguntungkan. Nah, ternyata hasil riset menarik bagi saya ini, hasil riset teman-teman di Darut Tauhid misalnya menunjukkan
ternyata belanja sambil beramal itu lebih banyak diminati, ya, belanja sambil beramal, gitu ya. Jadi ini tentu akan menjadi tren juga dalam teori fundraising di Indonesia dan banyak tempat. Nah, saya pikir itu ada adik sekalian ya. Baik, sambil kita akan berdiskusi, silakan jika ada beberapa hal yang ingin ditanyakan atau kemudian ingin didiskusikan lebih lanjut dengan Pak Hendra atau dengan pemakala kita di hari ini, Yuliana. Silakan.